Iran telah melakukan serangan langsung terhadap Israel untuk pertama kalinya pada 13 April 2024. Kini, seorang komandan senior Iran kembali mengancam akan melakukan serangan yang kedua. Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh menyampaikan hal tersebut saat bertemu anggota keluarga korban tewas Gaza pada Senin 1 Juli kemarin. Ia berharap Iran dapat meluncurkan kembali operasi langsung melawan Israel untuk kedua kalinya. Namun Haji Zadeh tidak tahu berapa banyak rudal yang nantinya akan digunakan dalam operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa persenjataan yang dimiliki kelompok Palestina dan Lebanon sebenarnya berasal dari Iran. Sebelumnya, misi Iran di PBB mengeluarkan peringatan keras kepada Israel pada Jumat pekan lalu. Iran mengancam akan mengerahkan seluruh front perlawanan jika Israel berani menyerang Lebanon. Adapun front perlawanan yang dimaksud meliputi Hamas Palestina, Houthi Yaman, hingga perlawanan Islam di Suriah dan Irak. Dalam pernyataannya, misi Iran di PBB menyebut perlawanan itu sebagai perang yang akan menghancurkan Israel. Militan Houthi bersumpah akan menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt begitu tiba di Laut Merah. Kapal tersebut kabarnya akan menggantikan USS Dwight D. Eisenhower yang keluar dari Laut Merah seusai diserang Houthi. Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, mengatakan bahwa pihaknya akan membiarkan USS Theodore Roosevelt datang. Namun kehadiran kapal tersebut di Laut Merah justru bisa merugikan Amerika sendiri. Pasalnya, USS Theodore Roosevelt akan bernasib sama seperti kapal induk sebelumnya. Houthi menegaskan kapal tersebut menjadi target utama pasukan rudalnya begitu sampai di Laut Merah. Sejak Perang Gaza dimulai, militan Yaman telah bersumpah akan menyerang kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel termasuk milik Amerika dan Inggris. Houthi mengklaim telah berulang kali menargetkan USS Dwight D. Eisenhower di Laut Merah. Namun Amerika bersikeras bahwa serangan itu tidak menimbulkan kerusakan ataupun melukai awak kapal. Pentagon berdalih keluarnya USS Dwight D. Eisenhower dari Laut Merah karena sudah menyelesaikan tugas selama 8 bulan. Sementara terkait pengerahan kapal induk pengganti, Amerika masih belum memberikan keterangan. Iran bersumpah akan melindungi militan Hizbullah dari serangan pasukan Israel. Sumpah ini muncul di tengah ketegangan kedua kubu yang dikhawatirkan akan pecah menjadi perang besar. Penasihat urusan luar negeri Iran, Kamal Kharozi, mengatakan bahwa Iran sebenarnya tidak tertarik pada perang regional. Ia bahkan mendesak Amerika Serikat untuk menekan Israel guna mencegah eskalasi semacam itu. Namun jika Israel tetap nekat menyerang Lebanon, maka seluruh kekuatan akan memberi dukungan terhadap Hizbullah. Mulai dari anggota poros perlawanan, rakyat Lebanon, hingga negara-negara di kawasan Arab. Kharozi mengatakan Iran tidak punya pilihan selain mendukung Hizbullah melawan Israel. Diketahui ketegangan antara kedua kubu telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini bahkan sampai mendapat perhatian khusus dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia memperingatkan jika Israel dan Hizbullah berperang, maka akan mengakibatkan bencana besar. Dalam pidatonya, Guterres tak ingin Lebanon bernasib sama seperti Gaza Palestina. Dukungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap Israel telah mendorong sedikitnya 9 pejabat pemerintah bodor. Beberapa di antaranya bahkan menuduh Biden menutup mata atas kekejaman Israel di Gaza, Palestina. Dikutip dari Al Arabiya, Josh Paul adalah pejabat pertama yang mengundurkan diri tak lama setelah Perang Gaza pecah. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Biro Urusan Politik Militer Departemen Luar Negeri. Paul secara lantang menyebut alasan mengundurkan diri karena dukungan Amerika terhadap Israel. Kemudian disusul Harrison Mann, seorang mayor Angkatan Darat Amerika yang mundur pada November 2023. Lalu pada Januari 2024, Tariq Abbas, asisten khusus di Departemen Pendidikan, juga mundur. Ia merupakan warga Amerika keturunan Palestina yang memprotes dukungan Biden terhadap Israel.
Aksi yang sama juga dilakukan Anel Shelin, pejabat Biro Hak Asasi Manusia Departemen Luar Negeri yang mundur pada bulan Maret. Kemudian juru bicara bahasa Arab untuk Departemen Luar Negeri, Hala Rarid, juga mundur pada April 2024. Sebulan setelahnya disusul Lily Greenbekal, asisten khusus kepala staf di Departemen Dalam Negeri. Ia merupakan orang Yahudi pertama yang mundur dari pemerintahan Joe Biden karena dukungannya terhadap Israel. Masih di bulan Mei, Alexander Smith dan Stacy Gilbert juga memutuskan untuk mengundurkan diri. Smith adalah seorang kontraktor untuk USAID, sedangkan Gilbert bertugas di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Terbaru pejabat Amerika yang mundur adalah Maryam Hasnain. Ia mundur dari jabatannya sebagai asisten khusus di Departemen Dalam Negeri pada Selasa 2 Juli kemarin. Kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt akan menjadi target utama militan Houthi Yaman. Kabarnya kapal tersebut akan dikerahkan ke Laut Merah untuk menggantikan USS Dwight D. Eisenhower yang mundur. Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman Abdul Malik Al-Houthi menilai pengerahan USS Theodore Roosevelt ke Laut Merah sama saja membiarkan kapal tersebut hancur. Pasalnya Houthi akan langsung menargetkan kapal induk tersebut begitu sampai di perairan yang dituju. Dikutip dari laman resmi Angkatan Laut Amerika, USS Theodore Roosevelt yang bertenaga nuklir dirancang untuk berbagai misi, mulai dari mendukung operasi peperangan udara hingga menjaga jalur laut terbuka untuk perdagangan. USS Theodore Roosevelt mampu mengangkut belasan pesawat dan lebih dari 5.500 pelaut profesional. Bulan lalu, kapal ini terlibat dalam latihan gabungan bersama Angkatan Laut Jepang dan Korea Selatan. Kini, USS Theodore Roosevelt sedang bergerak menuju Laut Merah untuk bergabung dalam misi Prosperity Guardian. Misi tersebut dilakukan oleh Amerika dan sekutunya untuk melindungi kapal dagang dari serangan Houthi. Malaysia berencana mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina, sama seperti Indonesia. Nantinya tentara Malaysia akan bekerja sama dengan TNI dalam menjalankan misi tersebut. Hal ini terungkap dalam percakapan telepon Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Senin kemarin. Anwar menyambut baik gagasan untuk memperluas kerjasama Malaysia dan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian global. Namun terkait pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza masih menunggu mandat dari PBB. Sebelumnya, Prabowo lebih dulu menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan ke Gaza. Hal itu disampaikan dalam dialog di Singapura yang kemudian diutarakan kembali selama KTT di Yordania awal Juni lalu. Kemudian Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah siap mengevakuasi 1.000 warga Palestina untuk dirawat di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.